Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan YouTuber pemula, YouTuber baru, atau siapa saja yang baru saja membangun channel. Selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar. Saya selalu berdoa untuk rekan-rekan semuanya, semoga hari-hari dilalui dengan baik, sehat, dan bahagia. Maka jangan lupa bahagia. Terus bersyukur, besar kecil, nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, sedikit banyak, semua kita syukuri agar nikmat-nikmat itu ditambah. Oke, rekan-rekan, kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas pertanyaan salah satu viewer, salah satu subscriber di channel Pak Tua Belajar. Pertanyaannya terkait dengan bagaimana cara memperbaiki konten di channel YouTube yang campur-campur, jadi kayak gado-gado. Oke, sebelum kita lanjut, Pak Tua Belajar ingatkan untuk menonton full durasi, untuk menonton lengkap sampai selesai, karena video yang Pak Tua Belajar buat adalah video tutorial. Jadi dari awal sampai akhir semuanya penting. Oke, rekan-rekan, untuk membahas ini kita akan studi kasus bagaimana channel yang campur-campur itu diperlakukan. Oke, kita buka channelnya, kita lihat bersama-sama. Rekan-rekan, ini ada contoh kasus channel Gado-Gado News yang sudah ada subscribernya 1.200-an. Ini channel yang saya fungsikan untuk studi kasus. Nah, rekan-rekan bisa memperhatikan di sini berbeda-beda kontennya. Jadi ada hiburannya, ada ya apalah pokoknya campur-campur. Ini channel lama, viewernya berbeda-beda jumlahnya. Nah, bagaimana kita memperlakukan ini, gitu ya? Apa yang harus kita lakukan terhadap channel yang berbeda-beda isi kontennya, alias gado-gado. Coba sebelumnya kita perhatikan. Di sini ada contoh kasus video berkaitan dengan Vicky Nagi. Ini 154.000 kali ditonton. Jadi dalam satu bulan yang lalu ini 154.000 kali ditonton. Kemudian ada 49.000 kali ditonton. Yang ini 2,4 ribu kali ditonton. Terus ini 10.000 kali ditonton. Kemudian ini ada ada konten yang ditonton hanya 47 kali, 55 kali, 64 kali, 61 kali, 511 kali. Nah, rekan-rekan, apa yang harus kita lakukan? Begini, rekan-rekan. Kita dari sini bisa melihat dari sekian konten video kita di channel kita, mana yang lebih disukai penonton. Jadi mana yang lebih disukai penonton. Artinya apa? Video yang paling banyak disukai penonton itu mestinya yang kita pilih untuk kita kembangkan. Jadi misalnya di sini contoh kasus tentang Vicky Nagi 154.000, 49.000, 2,4 ribu, ini 10.000, ini 2,4.
ribu. Artinya semua yang berkaitan dengan Vicky Naki ditonton puluhan ribu kali, bahkan ada yang ratusan ribu kali. Nah, tetapi rekan-rekan, konten terkait dengan Vicky Naki ini adalah konten re-upload atau kalau dalam bahasa YouTube disebut dengan reused gitu ya. Nah ini tentu nggak bakal bisa dimonetisasi. Agar bisa dimonetisasi, maka nanti bentuknya rekan-rekan membuat video reaksi tentang Vicky Naki. Ya, tentu tidak hanya Vicky Naki, siapa saja orang yang lagi trending, yang lagi menjadi bahan pembicaraan bisa kita buat konten, tapi bentuknya reaksi. Jadi kemarin sudah Pak Tua Belajar singgung, ada gitaris Indonesia yang sangat terkenal di dunia namanya Alif Bata. Nah, kalau kemudian kita hanya sekedar upload ulang video Alif Bata, maka pasti tidak akan bisa dimonetisasi. Tetapi kalau kita membuat reaksi terhadap Alif Bata, maka bisa dimonetisasi. Jadi kemarin sudah disebutkan bagaimana kita membuat konten berkaitan dengan video yang berhak cipta. Yaitu setiap 10 detik video itu dihentikan atau kita potong, kemudian kita bereaksi, kita memberikan komentar, terus begitu. Jadi sesungguhnya mudah rekan-rekan ketika kita ingin membuat video reaksi. Jadi intinya begini, dari sekian konten yang kita miliki, mana yang paling disukai penonton? Nah, dalam contoh kasus channel Gado-Gado News ini adalah tentang Vicky Naki, karena memang ini terkait dengan kisah dua orang remaja gitu ya, yang satu laki-laki dari Indonesia, yang satu Tugbakiara dari Turki. Nah, ini tentu disukai oleh kalangan muda, sehingga saya coba membuat test case, studi kasus, ternyata memang meledak. Sampai bahkan ini tidak sampai 1 minggu saat itu, jadi hanya berapa hari sudah mencapai angka 100 ribuan. Itu rekan-rekan. Jadi paham maksudnya sudah ya. Jadi mana video yang paling banyak ditonton, itu yang seharusnya kita kembangkan, kita teruskan. Selanjutnya, rekan-rekan, perlu diketahui bahwa YouTube sendiri sangat menganjurkan channel kita itu satu niche, channel kita itu satu tema, jadi tidak campur-campur. Kalau campur-campur, rekan-rekan, ya sedikit ada risikonya. Risikonya apa? Nanti faktor rekomendasi video kita akan dalam tanda kutip mengalami kesulitan. Jadi misalnya kalau video kita satu tema, itu akan mudah direkomendasikan pada saat ada orang menonton video kita. Jadi kalau satu tema, setelah menonton video kita, maka nanti di sebelah kanan, kalau kita nontonnya pakai layar desktop misalnya, atau kalau nonton lewat HP ya di bawahnya, maka di bawah itu nanti juga video kita yang lain yang akan muncul. Tetapi kalau video kita campur-campur, sementara yang ditonton salah satu jenis tema video kita, maka nanti yang disodorkan di bawah video kita, kalau kita nonton lewat HP atau kalau di desktop, di sebelah kanannya itu, akan yang direkomendasikan itu video-video yang setema tapi dari video orang lain. Itu salah satu resiko yang bisa kita rasakan ketika video kita campur-campur. Oleh karena itu YouTube sendiri sangat menganjurkan video kita satu tema. Tapi intinya pembahasan kita kali ini adalah bagaimana kita memperlakukan channel yang isinya campur-campur.
Jadi kita pilih mana yang paling banyak ditonton, mana yang paling banyak disukai oleh penonton kita, itulah yang kemudian kita kembangkan. Jadi di tahap awal, sebelum monet, mungkin kita bisa coba-cobalah kita membuat channel kita berisi berbagai macam jenis tema video. Nah, sambil menguji mana yang kira-kira pas untuk dikembangkan selanjutnya. Begitu rekan-rekan studi kasusnya, jadi pesannya saya harap sudah bisa diterima, bisa dipahami. Sekali lagi, mana yang paling banyak ditonton, mana yang paling banyak disukai oleh penonton kita, itu yang selanjutnya kita kembangkan. Begitu rekan-rekan, bagaimana? Paham ya? Jadi tadi pertanyaan rekan kita sudah Pak Tua Belajar jawab. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita pilih salah satu video yang disukai. Jenis tema, salah satu tema maksudnya yang paling banyak ditonton, yang paling banyak mendapat perhatian penonton video kita. Nah, itu kemudian kita kembangkan. Jangan lupa untuk memberikan dukungan terhadap channel Pak Tua Belajar dengan cara memberikan like, komen, subscribe bagi yang belum, bagikan dan nyalakan lonceng notifikasi. Jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.